Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi'ni'matillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Hadratul muhtaram wa alim ulama ingkang tansah kawula hormati para sesepuh bini sepulan haji sepuh ingkang pantasin darsana popolan ibu sahibul hajah. Sahibul hajah, bapak dan ibu, bapak-bapak terutama pengurus Masjid Al-Muqarrabin sekaligus panitia dan juga warga sekitar. Alhamdulillah, tepat di hari Senin tentunya saya di sini ingin menjelaskan beberapa bulan yang lalu memang saya sengaja ada kepentingan untuk mengurus Kemenkumham. Tujuan saya ialah memudahkan untuk mencari dana supaya masjid ini cepat selesai, karena saya berbanding-banding, saya mencari korelasi, mencari solusi untuk para senior tentunya untuk masjid ini. Saya mencari solusi gimana caranya lebih cepat cari uang yang kita itu di sini sebagai panitia. Yang pertama syarat mutlaknya ialah harus ada bangunnya sendiri, dan kedua status tanahnya itu sanad tanahnya itu jelas, dan yang keempat ketiga yang paling utama ialah Kemenkumham atau badan hukum. Di sini Kemenkumham badan hukumnya itu berbentuk yayasan, bukan lembaga. Kalau yayasan itu biasanya lebih luas, bisa TPI, biasa pondok pesantren, mas ya, bisa untuk majelis taklim dan lain-lain. Jadi satu wadah bisa mencakup untuk beberapa kegiatan, dan itu memudahkan banget untuk mencari kita dana. Dan kemarin ada sedikit kendala miskomunikasi, memang kesalahan dari saya. Saya menjelaskan itu di Pak Satuji, karena saya itu menguruskan ke Pak Satuji. Bapak Satuji ini pengurusnya. Kesalahan saya ialah tidak saya catat si A jadi apa, si B jadi apa. Ini Pak, intinya ini. Mungkin dari sananya lupa. Saya di situ tertera sebagai bendahara. Saya tahunya hampir jadi, loh kok aku tadi bendahara. Dan beberapa panitia tidak menyetujui, ya usah dirapatkan saja, kan lebih enak, lebih terbuka. Saya konsultasi kepada Bapak Satuji sebagai pengurus, karena ada kolektif dari beberapa yayasan juga membangun barengan Mas Murah. Nah di situ, di sini karena kesalahpahaman itu nama saya tercatut sebagai bendahara, ada beberapa panitia yang tidak setuju, ya. Dan saya gini saya dirapatkan saja, saya siap dijadikan pengganti, dicarikan pengganti. Saya nggak jadi apapun nggak apa-apa, yang penting saya bisa sedikit membantu untuk masjid, sudah. Nah kesempatan ini saya pengen banget ketemu solusinya. Itu nanti solusinya gimana, mungkin panjenengan lebih sepuh, lebih berpengalaman, lebih cerdas, lebih pinter. Kalau saya ya sare ciwingi iso kaiso apa-apa. Dan itu, dan sampai sini Kemenkumham itu seharusnya sudah jadi. Kemarin tanda tangan semua pengurus, semua ini tidak ada kesalahan dari saya memang yang salah, karena saya tidak melampirkan, mencatat ini pengurus A, si B, posisi seperti ini. Cuma saya berdasarkan lisan gitu. Nah yang kedua, saya ingin sekali malam ini ada solusinya gimana, dan saya sangat siap, 1000% saya ikhlas. Kata dia apa gak apa-apa, sementing masjid iki tadi masjid iki ke wong akeh, ngaten nah. Dan insya Allah kalau sudah jadi lu enak. Mungkin ada solusi, ada tanya jawab, ada yang sing kurang srek dengan apa yang saya sampaikan, saya jawab dengan sebisa saya. Monggo cek nang mari. Juga menunggu. Nanti ada penjelasan dari Pak Satuji sebagai pengurus yang nguruskan. Hanya jawabnya setelah Pak Satuji memberikan penjelasan aja. Terserah, nggak apa-apa. Kalau sekarang posisinya itu saya hanya sekedar saya tahu, karena kan saya pasar Bonggoan, Pak, ini pengurusnya, ini namanya, ya, ini kop suratnya. Sampai di mana kalau nggak salah itu sehabis kita menyerahkan semua tanda tangan pengurus itu sudah jadi, sudah kita pegang. Kalau masalah tanya jawab ya saya jawab sebisa mungkin, karena saya sudah menjelaskan dari awal miskomunikasinya seperti ini. Iya.
Kalau kurang jelas nggih monggo. Saya umpama terus diganti ya mas gak apa-apa, ya saya alhamdulillah nggak apa-apa. Sedikit pun saya tidak ada kekecewaan, ya biasa. Karena setiap panitia dimanapun di dunia ini pasti ada konflik, pasti ada miskomunikasi. Saya yakin itu. Iya Pak Bin. Ya napa sarane Ada masukan monggo, monggo terbuka saja. Saya lebih baik terbuka di forum daripada ngerundel buri. Mak, nggak sih Pak? masuk Iya, ini. monggo yang lain. Monggo. Ada masukan monggo, nggak apa-apa. Mau kan mungkin Bapak Malkan, Bapak Atim, Pak Kusnan monggo. Pak Kusnan ini jajar loh. Pak Kusnan 1 2 tadi. Iya, Pak 1G-nya nunggu aja nggak apa-apa. Berarti bahasa yang lain. Monggo Pak Talibin. Oke, sama kula handle malih untuk pembahasan masalah SK Kemenkumham. Kita cancel, artinya kita tunda dulu, kita menunggu penjelasan dari Bapak Satuji. Biar nanti permasalahan ini jelas. Tadi yang jelas di sini tadi ada sedikit miscommunication tentang masalah yaitu panitia yang menjadi atau yang diajukan untuk SK Kemenkumham. Ngoten nggih intine nggih. Jadi nanti mungkin malam ini kita tetapkan panitia atau nama-nama yang akan diajukan untuk SK Kemenkumham, biar nanti sesuai hasil rapat atau hasil dari forum ini, mudah-mudahan nanti semuanya legowo bisa menerima. Ngoten nggih? Yang jelas ada mudah-mudahan musyawarah malam ini juga nanti ini mungkin pertemuan yang kedua kali mulai berdiri ini nggih. Nggih, jadi memang nanti harusnya ada mungkin 3 bulan, 3 bulan atau tapi enggak masalahnya, memang kita semua saling kesibukan masing-masing akhirnya untuk mengadakan suatu rapat gitu nih, kadang-kadang kayak ibu-ibu kan. Tapi alhamdulillah malam ini kita semua bisa hadir di sini. Para rawuh yang kami mulya hadirin, yang mungkin boleh sedikit memberikan ulasan. Kalau kita posisi di khususnya di Jawa ini untuk mendirikan sebuah rumah ibadah, utamanya masjid atau musola, ini sangat-sangat mudah, ya. Karena yang jelas itu yang pertama pemeluk agama Islam di sini adalah mayoritas. Tapi kalau kita membangun sebuah masjid yang sekiranya di daerah NTT atau Irian, ini sangat-sangat sulit, membutuhkan beberapa hal yang harus kadang leren bentrokan, leren gegeran di sini. Ini benar-benar teng NTT itu, karena di sana mayoritas Kristen, otomatis seakan-akan rumah ibadah Islam itu tidak boleh berdiri. Tapi ada syaratnya, ketika mau mendirikan sebuah rumah ibadah itu di sekitar rumah ibadah yang mau didirikan itu ada kurang lebih 90 pemeluk. Jadi kalau teng mriki nggih pun 100% insyaallah nggih. Mboten enten 90 lagi, sudah 100%. Makanya mungkin kalau lainnya Islam yang mau mendirikan gereja di sini ya mungkin agak kesulitan ya. Karena ini sudah merupakan keputusan SK bersama Menteri Dalam Negeri kalian Menteri Agama untuk mengadakan, yaitu membentuk suatu kerukunan umat beragama. Ini tadi nanti ada kesepakatan kalau membentuk suatu rumah ibadah harus semuanya dipenuhi, persetujuan rekomendasi dari Kemenak juga ada. Nah, yang paling susah nih untuk membentuk suatu umat yang enggak, kalau di luar seperti daerah NTT ini harus wilayahnya itu sekitar yang ada mau ditempatkan dibangun rumah ibadah ini harus ada minimal 90 orang tanda tangan. Tahu kalau di sini sudah tidak usah itu buat. Alhamdulillah semua warga masyarakat sekitar ini semuanya mendukung untuk berdirinya masjid ini. Ngoten nggih? Nah, insya Allah sudah tidak ada kendala, cuma memang ada kendala-kendala teknik kecil
seperti tadi untuk pendirian SK Kemenkumham ini memang dimaksud mudah-mudahan secara administrasi masjid ini sudah terdaftar dan nanti akan mempermudah barangkali ada batuan-batuan yang mungkin seperti untuk menggayuh yang ada dana di provinsi, yang ada di pusat itu kalau udah punya channel kau gampang ya nih. Cuma memang kendalanya kita nuwun sewu tanah yang ada di sini masih statusnya masih belum bisa diupdatekan untuk menjadi sertifikat. Tapi mudah-mudahan nanti insya Allah, karena yang jelas seperti Balong Rawi baru pendirian masjid Darul masjid pun ini Baitus Sidikin itu juga perlu adanya suatu tahapan-tahapan nih. Awalnya itu dia musola nih, oke, makan sing musola kok awalnya. Musola pak. Buat ceritanya apa? Sini nih apa? Bu sendiri memang musola awalnya. Terus karena mungkin jamaahnya tidak memuat, akhirnya semuanya setuju untuk didirikan masjid modern. Nah, itu mungkin insya Allah untuk tanah, karena kita juga semua sudah tahu posisi tanah sudah sudah diukur oleh pertanahan dan mudah-mudahan itu nanti menjadi bekal. Mudah-mudahan ini akan, memang prosesnya awal itu harus menjadi izin, surat izin dulu hak pakai dulu. Setelah 10 tahun berjalan aja tidak ada masalah, baru itu nanti masuk hak milik ngoten. Prosedurnya kados niku. Nah, semuanya yang ada di Pong ini kita masuk ke pulau niku macam-macam sing MBC barang itu setua ya ngoten niku. Nah, kabarnya kemarin katanya ya masuk kalau tidak salah tahun 2022. Ini sudah habis. Tapi kok ono sing ngomong maneh tahun 2023 kalau mundur maneh. Nah, ini berita yang benar juga saya belum tahu karena 2023 habis kontrak. Oh, ngoten. Tapi untuk tanda tangan untuk proses hasilnya akhir 2022. Oh, 2025 bikin LP beritanya. posisi tunggu di Posisinya Pak Bram. Di masjid gini. Halo, tunggu sama Bram. oh ngoten nggih. Hadirin para rawuh ingkang mulia, mungkin kula mlajengaken untuk menunggu waktu daripada masjid datang tarawih. Yang jelas kita di sini khususnya Masjid Al-Muqarrabin nanti menjadi pusat sentra agama Islam khususnya di sekitar sini. Kemarin kami sebelumnya adanya berdiri Masjid Al-Muqarrabin ini saya ngomong atau mengajukan kepada Yai Maksum. Yai umpamanya masjid kula kalau damel Jumatan terus pundi? Ternyata jawaban masjidmu wong jano 10 gak ono aja. Kula akhirnya oh ya wis aku ndak bisa anu. Nah, ternyata kalau di sini akan dilanjutkan didirikan Masjid Al-Muqarrabin. Nah, nanti ini insya Allah mudah-mudahan masjid ini menjadi pusat perkembangan Islam ya. Nanti masalahnya yang di sini yang harus punya untuk bisa didapuk menjadi takmir yang benar-benar di Indonesia menguati masjid ini yang harus kita cari. Mungkin salah satunya ini Bapak Khoiri ini nanti menjadi suatu yang untuk anu nopo lonjau anu ini kathah niki nopo niku oh nopo sing anu niku lho sing di amanah ini mulai ketua apa Kecamatan Magesari Masjid Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Magesari, ketuanya Bapak Saduji. Lalu juga di sana di wakil sekretaris PDNU Kota Mojokerto. Jadi
Insya Allah kalau masjid ini kita bangun mulai dasar semuanya adalah dari orang NU. Insya Allah pelaksanaan mulai praktek teknis nanti mulai sholatnya mulai insya Allah ya mengikuti Nahdlatul Ulama. Ngoten nggih? Nggih niki karena Pak Satuji sampun rawuh niki mangke Pak Satuji nun sewu kula paringi serap. Malam ini kita semuanya kumpul di sini. Pertama ingin mendengar langsung dari Bapak Satuji tentang penjelasan SK Kemenkumham yang sudah diurus oleh Bapak Sudi. Malam ini tolong panjenengan paparkan panjenengan penjelasan, mudah-mudahan dari khususnya para tokoh yang hadir pada malam hari ini saged kami napa ingkang sampun panjenengan aturaken dari panjenengan jelasaken. Nggih, ngoten mawon. Siap Pak Satuji. Dumateng Bapak Satuji wedalan panggenan kula mangkaraken.